Cerita. Kamu datang ke sini. Aku datang untuk melamarmu dengan benar hari ini. Apakah kamu tidak mengerti hal itu? Kamu aneh. Apakah mungkin untuk menikah ketika saya sudah menikah? Hali, pergi dan atur ruang tamu. Tamu sudah tiba. Oke, Nona. Apa yang terjadi? Kenapa kamu telepon aku pagi 2 hari ini? Saat ini, seluruh anggota keluarga harusnya ada di rumah. Kamu pergi ke ruang tamu. Aku mau minta teh. Mengapa Anda menciptakan begitu banyak ketegangan? Apa yang terjadi? Pergi dan lihat sendiri. Bahasa Roma. Aku akan membuatmu sangat bahagia. Percayalah kepadaku. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Taimur, apa yang sedang kamu lakukan? Taimur meninggalkannya. Meninggalkan. Taimur, tolong pergi ke kamarmu. Ferhat, aku benar-benar minta maaf. Saya minta maaf atas nama Taimur. Mungkin dia salah paham tentang sesuatu. Kesalahpahaman yang seperti apa? Aku mengusulkan Romaisa. Aku tidak melamar istrinya. Kamu benar. Mungkin saja dia sudah mengerti hal lain. Aku minta maaf padamu. Bahasa Roma, tolong ya, duduklah bersamanya. Aku akan mengirimkan teh untukmu. Betapa lucunya ini. Pertama kamu dipukuli oleh ayahmu karena aku. Dan sekarang, dari suami sepupuku. Apakah aku di sini hanya untuk dikalahkan? Jika kamu melakukan hal seperti itu, maka kamu akan dipukuli. Lihatlah wajahmu. Pergi dan cuci mukamu. Aku membawakan teh untukmu. Oke. Saya tidak tahu apa yang terjadi padaku. Mengapa aku tak bisa kendalikan rasa gugupku? Jika Romaisa ingin menikahinya, bagaimana saya bisa menghentikannya? Apa yang terjadi padamu? Haruskah kamu bersikap seperti ini ketika ada tamu datang ke rumahmu? Ketika aku masuk ke ruangan itu, dia sedang memegang tangan Romaisa. Kemudian, dia adalah temannya. Dia datang untuk melamarnya. Apakah mereka menemukan rumahku untuk romansa seperti itu? Siapapun. Apakah itu menyakitkan? Ya, terlalu banyak. Banyak sekali rasa sakit. Bawa tanganmu ke sini, aku akan mengoleskan obat di sana. Tinggalkan saja. Berikan aku tanganmu. Aku akan mengoleskan obat. Kenapa kamu melakukan itu? Lihat aku. Tidak apa-apa. Kamu pergi saja. Pergi dan hadiri tamu Anda. Dan mohon maaf padanya dari pihakku. Bagi saya, penderitaan suami saya lebih penting, bukan tamu itu. Dan bagaimanapun juga, Romaisa bersama Ferhat di sana. Apakah kamu memberitahu Romaisa bahwa dia akan datang untuk melamarnya? Itu, ya. Sebenarnya, aku katakan padanya, singkatnya,
dan atas perintahnya saya memanggil Anda. Lihat, Bibi juga sudah meninggal, dan aku ingin, sebagai seorang saudari, aku melakukan semua hal yang bisa aku lakukan. Saya minta maaf. Kamu harus menghadapi banyak penghinaan karena aku. Kamu pergi saja. Kamu juga datang. Tidak. Tidak terlihat bagus kalau aku datang ke sana. Ferhat adalah orang baik. Jika dia mau, dia bisa meraba kerahmu sebagai balasannya. Tetapi dia tidak melakukan hal itu. Dia bertindak seperti seorang pria sejati. Dan aku bertindak seperti orang pelit. Aku tidak mengatakan itu. Bagaimanapun, tinggalkan topik ini. Pergi. Dan bicarakan tentang lamaran saudara perempuanmu. Dan katakan padanya bahwa Romaisa belum bercerai. Maksudku adalah mengatakan bahwa nanti gak ada masalah. Kamu mengganti pakaianmu. Aku mengirim teh untukmu dari Halida. Oke. Kamu ingin menikah? Lakukanlah. Tapi HR akan tetap bersama. Hali. Ya Nona, beritahu saya. Itu. Apakah Ferhat pergi? Dia pergi segera setelah itu. Saudara Taimur seharusnya tidak melakukan hal itu. Apa yang dia lakukan? Dia meninju wajah tamu itu. Sebenarnya, dia mungkin tidak menyukainya. Ini, berbicara tentang pernikahan sebelum perceraian, bagaimanapun juga, telah melakukan. Romaisa marah ketika Ferhat pergi. Tidak Nona, tidak. Memang seperti itu. Dia tidak merasa terganggu dengan hal itu. Dan Tuan Ferhat, dia pergi dari sini dengan penuh penyesalan. Oh, itu. Taruh semua minuman ringan kembali ke dalam kotak. Ya. Oke baiklah, berikan aku teh di kamar Romaisa. Dan ya, memberikan teh kepada Taimur, Tuan di ruang belajar. Tapi dia tidak ada di kamarnya. Ya, dia sedang belajar. Nyonya, saya bilang Nyonya Romaisa tidak ada di kamarnya. Lalu di mana? Dia ada di halaman rumput bersama Nyonya Hir. Itu. Halida, tolong kemas juga semua perkakas makannya. Oke Nona. Nyonya sudah buta. Dia tidak mengerti mengapa saudara Taimur memukulnya. Tingkat. Selesaikan pekerjaan rumah bahasa Urdumu dengan cepat. Kalau begitu kamu harus mengerjakan pekerjaan rumah bahasa Inggrismu juga. Aku sudah mengatur semua warnamu juga. Sehingga Anda bisa menggambar dan mewarnai dengan mudah. Pensilmu sudah kecil. Ferhat segera pergi. Apapun yang terjadi, setelah itu dia tidak boleh berhenti di sini. Apakah kamu tidak mengatakan apapun pada Taimur? Menurut sudut pandangnya, tidaklah tepat untuk mulai berbicara tentangmu. Pernikahan sebelum perceraian. Dan dia akan meminta maaf dari Ferhat. Setelah itu, dia malu akan hal itu. Dia merasa tidak enak tentang hal itu. Aku merasa kasihan padanya. Kamu harus menunjukkan Timur ke psikiater. Kamu mengatakan itu, dia mulai bereaksi berlebihan terhadap segalanya. Dan hari ini dia telah melewati batasnya. Beraninya kamu. Taimur, tinggalkan dia. Taimur.
Gina, Apa? kamu memberiku kejutan dengan memanggil Ferhat ke piknik. Kamu juga mengejutkanku hari ini dengan menelponnya saat minum teh. Berapa banyak lagi kejutan yang akan kau berikan padaku? Dia ingin menikahimu. Dia bilang padaku bahwa saya membantunya meyakinkan Anda. Apakah itu semuanya? Itu semuanya. Kamu bisa bertanya pada Ferhat jika kamu mau. Aku sudah selesai. Anak yang baik, sekarang kamu menaruhnya di tas dan selesaikan pekerjaan rumah bahasa Inggrismu. HR sudah sangat dekat denganmu. Saat kamu pergi, dia akan sangat merindukanmu. Kemana aku akan pergi? Aku tidak akan meninggalkan Hir dan pergi kemanapun. Saya juga tidak akan meninggalkan Bibi Romaisa saya dan pergi kemanapun. Kemana dia pergi? Taimur. Taimur. Tingkat, kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu. Bung, terakhir kali kamu bilang padaku bahwa dia tidak butuh perceraian. Sekarang, kamu mengatakan bahwa dia ingin menikahi orang lain. Ya Bung. Memang seperti itu. Itu hal yang baik, kawan. Kamu ingin dia keluar dari hidupmu. Ceraikan dia dan selesaikan masalah ini. Aku tidak bisa menceraikannya sekarang. Sekarang apa yang menghalangimu untuk menceraikannya? Dia menjaga kondisinya. Kondisi apa? Dia ingin membawa HR bersamanya. Tingkat. Apa hubungannya dia dengan Hir? Dia adalah ibu kandungnya. Apa? Ya. Aku membesarkan putriku sendiri dan mempertimbangkan dia sebagai anak angkat. Taimur, apa yang kamu katakan? HR adalah putri kandung saya. Bung, aku tidak bisa mengerti pembicaraanmu. Permainan alam sulit dipahami oleh orang-orang. Melihat bagaimana alam mempertemukan saya dengan putri dan istri saya. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Hir, putrimu, Romaisa, istrimu, dan bagaimana dengan Gina? Siapa dia? Bung, aku akan menceritakan semuanya pada Gina dan akan menyerahkan keputusan padanya. Apakah dia ingin tinggal bersamaku atau tetap terpisah? Pertama, konfirmasikan ini dari Romaisa bahwa apa yang dia inginkan. Ketika kamu tahu tanganmu sakit, maka mengapa kamu mengendarai mobil itu? Sekarang, minum susu panas. Apakah kamu berbicara dengan Ferhat tentang sesuatu? Aku belum berbicara dengannya. Ketika aku datang, dia sudah pergi. Apakah kamu menanyakan sesuatu pada Romaisa? Dia pasti marah padaku. Ayah, Anakku, Hea. apa yang terjadi pada tanganmu?
ayah mendapat memar. Jadi, kamu tidak akan pergi ke sekolahku besok? Mengapa? Lupa. Ibu, lihat, ayah itu tidak ingat apapun. Mengapa anakku? Apa yang ada di sekolahmu besok? Pertemuan orang tua tahun. Ya, kamu benar. Taimur, kita harus pergi ke sekolahnya besok. Kamu tidak mengingatkanku. Aku tidak ingat. Perhatian kalian semua tertuju padaku. Itu sebabnya. Kamu juga sudah menerima pesannya. Ya, saya membaca esai itu, tapi tidak ingat tanggalnya. Besok aku akan pergi bersamamu. Dan memarmu? Ketika Her menciumku di tanganku lalu memar di tanganku, akan sembuh secara ajaib. Apakah sudah baik-baik saja? Ya, itu benar. Ibu, lihat, aku sudah menjadi dokter. Aku harus membuat ayah baik-baik saja. Kamu adalah dokterku yang sebenarnya, anakku. Hir, ayo, kamu harus menyelesaikan pekerjaan. Tidak. Taimur, aku akan membawanya untuk membeli gaun baru untuk besok. Kamu silahkan istirahat di kamarmu. Ketika aku kembali, kita akan makan malam bersama. Mendengarkan, kamu melakukan satu hal. Kamu membantu Feroza membuat makanan. Meskipun aku sudah memberitahunya untuk membuat sup bening untuk Taimur. Tidak, aku sangat lelah. Aku akan santai. Permisi. Ayo pergi. Beraninya kamu mengatakan sesuatu. Tinggalkan dia. Aku tidak akan meninggalkannya. Bagaimana dia tinggalkan dia? Mengapa aku harus meninggalkannya? Dapatkan Sisi. Bawa dia pergi, kendalikan dia. Apakah kamu sudah gila? Dengan berapa banyak orang kamu akan bertarung? Aku tidak berkelahi dengan semua orang. Dia berteriak-teriak padamu. Kamu harus mengabaikannya. Aku juga mengabaikannya. Bagaimana aku bisa mengabaikannya? Dia berperilaku buruk dengan Romaisa saya, dan saya hanya melihatnya. Sekarang kamu punya mema. Aku sudah memintamu untuk tidak bertarung. Ayo pergi ke kantin. Ayo pergi sekarang. Kamu sangat suka berkelahi. Apakah itu menyakitkan? Maafkan saya karena telah bersikap tidak baik kepada tamu Anda. Tidak cinta. Tapi setidaknya kehormatanmu telah terbangun. Pikirkan saja, Taimur. Dalam 8 tahun ini, berapa banyak lagi tatapan buruk yang telah kuterima, yang telah membunuh jiwaku dengan mencabik-cabik tubuhku. Tapi kamu jangan khawatir. Saya telah belajar bagaimana menghadapi situasi ini. Aku muak dengan sikapmu yang kasar dan kata-katamu yang sarkastis. Ketika seorang wanita menjadi sendiri dan melajang, maka sikapnya harus menjadi kasar dan keras. Jadi ketika seorang pria berbicara padanya, dia tetap dalam batasannya. Dan kamu juga terbiasa dengan sikapku. Karena aku ingin kamu tetap dalam batasanmu juga. Bahasa Roma. Aku ingin berbicara sesuatu yang penting padamu. Sungguh. Kamu memanggil namaku dengan penuh kasih sayang. Seolah-olah kamu ingin berbicara sesuatu yang romantis padaku. Dengarkan, aku menanyakan pertanyaan yang jelas padamu dan aku butuh jawaban yang jelas dari itu. Pertahankan volume Anda rendah. Aku bukan teman sekelasmu. Aku ibu dari putrimu.
dan saya akan memutuskan setelah mengetahui pertanyaannya. Apakah aku akan menjawabmu atau tidak? Apakah kamu ingin menikahi Ferhat? Saya belum memutuskan. Akan lebih baik jika Anda segera mengambil keputusan. Aku tidak bisa mentolerir perselingkuhanmu lagi. Apakah kamu menuduhku? Apakah kamu meragukan karakterku? Aku tidak menuduhmu atau meragukanmu. Aku bilang, apa itu realita? Seorang pria datang ke rumahku untuk melamarmu. Apakah kamu mendengarkan apa yang aku katakan? Aku sedang berbicara padamu. Jangan lupa suamimu ada di rumah ini. Kalau begitu pergilah dan sampaikan hal ini kepada istrimu, bahwa suami Romaisa tinggal di rumah ini. Dia telah mengatakan Ferhat untuk membawakan proposal itu kepadaku. Gina melakukan ini. Dia bilang karena kamu. Dia mengatakan semua ini karena kamu. Dia mulai meragukanmu, bahwa kamu mengejarku. Dia berpikir bahwa aku akan mencuri suaminya, tapi kenyataannya dia telah mencuri suamiku. Aku akan memberitahu Gina semua kenyataan. Aku tidak bisa menahannya dalam rasa tidak aman ini. Kamu sangat peduli padanya. Ya, aku peduli padanya. Dia adalah istriku. Dan dia adalah istriku selama 8 tahun terakhir. Dan dia tidak menggunakan kata-kata kasar untuk membuatku tetap dalam batasanku. Oke, kalau begitu baiklah. Sekarang saya bertanya kepada Anda pertanyaan yang jelas. Taimur, istri mana yang akan kamu pilih? Milikku atau Gina? Beritahu aku, Taimur. Saya atau Gina? Tolong, jangan bilang itu. Bahwa kamu ingin kita berdua tetap bersama. Jadi seseorang akan memijat kepalamu, dan yang satu lagi memijat kakimu. Ibu, tunjukkan gaunku pada Bibi Romaisa. Kamu habiskan dulu makananmu. Kemudian aku akan menunjukkannya padamu, Taimur. Menurutku kamu harus menelpon Ferhat dan meminta maaf padanya. Ya. Sebagai gantinya, kamu meneleponnya sekarang. Tidak perlu seperti ini. Dia sudah melakukan itu sebelumnya. Apa yang dia lakukan? Ketika saya mendapat pekerjaan baru di Sukhar, ada seorang rekan kerja di kantorku. Siapa namanya? Adnan. Pak Adnan. Suatu hari dia datang ke rumahku dengan mengikutiku. Dia tahu aku dan ibu tinggal sendiri. Kemudian? Lalu apa? Aku sedang marah padanya di jalanku. Apa gerakan ini? Bagaimana kamu bisa mengikutiku seperti ini? Ini dan datang ke rumahku. Lalu tiba-tiba ada yang memukulnya dengan lampu tabung. Ketika aku menoleh dan melihatnya, dia adalah Ferhat. Kemudian? Lalu apa? Ferhat berlari di belakangnya, dan laki-laki itu melarikan diri dengan mobil. Luar biasa. Persis sama. Suamiku telah meninggalkanku dan melarikan diri. Ayo, tinggalkan ini sekarang. Oke, kamu ceritakan padaku. Apakah kamu tidak mengatakan apapun kepada Ferhat? Mengapa? Kenapa aku tidak mengatakan sesuatu? Aku sudah banyak memarahinya. Aku bilang aku akan kehilangan pekerjaanku sekarang. Kemudian, apakah mereka memecat kamu dari pekerjaan? Tidak. Hari berikutnya, saya mengajukan pengunduran diri saya sendiri dan memberitahu cerita lengkap untuk perusahaan saya. Dan perusahaan telah percaya pada pernyataan saya dan memecat Adnan dari kantor. Mereka memberiku posisinya, dan aku mendapat promosi. Dan tahukah kamu, ketika aku pulang, aku memberikan permen ke Ferhat pada hari itu.
Apa yang terjadi, Romaisa? Ya. Tidak ada apa-apa. Dan pada hari itu ibu meninggal. Taimur, aku berharap akan ada pengobatan seperti itu dalam ilmu kedokteran, yaitu setelah makan itu seseorang bisa melupakan masa lalunya. Melihat, dia mulai menangis sambil tertawa. Aku sangat marah pada pria itu. Aku sudah bilang padanya, pergi dan ceritakan semuanya kepada istrinya, sehingga dia bisa juga mengalami masa-masa sulit. Lalu apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa ada banyak kesukaan istrinya padaku. Apakah kamu belum bertanya padanya? Apa hubungannya dia dengan istrinya? Tidak, sebenarnya saya tidak banyak membicarakannya. Kapanpun aku berbicara padanya tentang hal itu, entah dia mulai menangis atau dia bersikap kasar. Itulah sebabnya aku tidak banyak bicara padanya tentang topik ini. Tetapi, saya tidak berpikir dia bisa memberitahu apapun kepada istrinya. Karena, sebanyak yang aku tahu tentangnya, dia bukan gadis yang egois. Omong-omong, apakah rasa sakitmu berkurang sekarang? Ya, Kamu belum menghabiskan makananmu. Oke, kalau begitu baiklah. Sekarang saya bertanya kepada Anda pertanyaan yang jelas. Dengan istri manakah kamu ingin hidup? Taimur, istri mana yang akan kamu pilih? Milikku atau Gina? Beritahu aku, Taimur, saya atau Gina? Jangan bilang itu, bahwa kamu ingin kita berdua tetap bersama. Jadi seseorang akan memijat kepalamu, dan yang satu lagi memijat kakimu. kamu menangis ketika memikirkan kematian ibumu. Aku khawatir tentangmu. Oh, takdirku. Suamiku harus menghiburku atas kematian ibuku secara tersembunyi. Omong-omong, dalam situasi yang menyedihkan ini, seorang suami juga bisa memeluk istrinya. Halo. Apa?
Apakah istri Anda sudah melihat kami? Dia sedang tidur. Oke, aku datang. Taimur, tolong keluar, aku harus pergi ke rumah sakit. Bayangkan saja. Jika pintu ini terbuka dan Gina berdiri di depan, lalu penjelasan apa yang akan kamu berikan padanya? Aku akan menceritakan padanya tentang pernikahanmu dan pernikahanku. Halo. Ya, Dokter Bushra, saya mendapat telepon dari rumah sakit. Aku baru saja datang. Baiklah. Kamu bertanya padaku, siapakah salah satu istriku? Aku akan tetap bersamaku. Aku ingin tetap bersamamu. Aku akan meninggalkan Gina. Ya, Romaisa, aku akan meninggalkan Gina. Aku akan menceritakan semuanya padanya. Tidak. Jangan melakukan hal seperti ini sekarang. Dia tidak ada di kamar mandi. Kemana dia pergi? Lihat. Pertama, kamu membuat kesalahan dengan tidak memberitahu orang tuamu tentang kami pada waktu yang tepat. Sekarang jangan beritahu Gina tentang ini dengan terburu-buru. Mengapa? Sekarang aku melakukan hal yang sama seperti yang kamu inginkan. Karena Hirgina adalah ibunya. Sampai aku menjadi ibu Romaisa dari Bibi Romasia, kamu seharusnya tidak mengatakan apapun pada Gina. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Aku sedang merasa kesal. Kamu belum tidur? Ya. Sebenarnya tidak. Aku tidak mengantuk karena itu. Kenapa kamu belum tidur? Tidak, aku sedang tidur. Aku mendapat telepon dari rumah sakit. Terjadi ledakan bom di kota. Semua dokter sudah dipanggil tugasnya. Betapa beruntungnya orang-orang ini yang langsung tewas dalam ledakan itu. Setidaknya mereka tidak harus mati setiap hari. Kamu tidur. Gina, Anda datang ke sini untuk suatu tujuan. Ya. Itu. Apa yang terjadi, Gina? Tidak ada apa-apa. Kamu tidur sekarang. Kita akan bicara besok. Bagus. Ayo pergi.